Coba kamu coba deh nanti di edit dulu yuk. Apa? Kamu setting dulu password di akun GitLab. Setting passwordnya baru masuk pakai username password lagi di sana itu ikutin. Mau nggak? Sama kayak ngatur akun biasa kok. Biasanya ada settingan buat ngubah password di akun. Di pojok kanan atas tuh kan ada buat ngeting. Tapi caranya kayak gini Kak ya, nanti tinggal minta setting dulu kan ya. Oke, ntar Kak coba deh Kak. Nanti tinggal masuk sini lagi input dari username password apa. Oke. Ya, makasih Kak ya. Yuk. Aku stop share screen. Oke, ada lagi? Sebelum lanjut. Boleh saya? Boleh. Rasanya. Kejauhan mic-nya. Kejauhan mic. Coba deh. Harus dekat. Ini pas gitu kan jadi tak contohnya. Ya itu dah di URL-nya tuh pas. Itu yang kepastinya kosong itu. Ya, coba lah. Itu dah. Oke, habis itu paste. Baru enter ya, Pak. Warning ya auto detect. Oke, ini kayaknya ada host provider. Coba input username password gitmu. Di udah ada. Bagus Krisna. Coba ulang lagi, Gus. Atau kamu udah nge-set password di akunnya, Gus? Di akun Git-nya apa? Ini kamu login pakai email juga? GitHub. Kayaknya harus login. Klik yang setup passwordnya mungkin deh. Nanti deh coba di klik yang atas tuh ada you must setup password tuh. Nanti di di notifnya yang merah tadi yang itu kan dibilang ya account is set. Nah, itu kan dibilang you must set up password dulu. Coba klik set up passwordnya itu arahnya kemana? Kayaknya harus di set up password soalnya di akun Git. Oke, nanti itu udah harus di set up password dulu baru bisa kamu kayak itu. Soalnya kamu kan punya dua akun, biasanya beda tuh akun Git sama GitHub. Kita bisa integrasi gitu. Nggak sama passwordnya.
Cobalah login pakai username password, jangan pakai Google. Oke. Nah, cobalah sekarang lagi git clone yang tadi itu. Atas. Git clone, bener ya yang tadi? Nah, tekan di keyboard atas. Atas lagi. Enter. Coba sekarang. Oke, baru itu. Berarti nanti ayo gitu juga ya, yuk. Prosesnya waktu ganti passwordnya yang tadi. Ayo ya tadi kalau salah yang muncul notif seperti itu. Udah nanti, aku set passwordnya. Nah, seperti itu nanti alurnya kan. Sama udah kayak Krisna nih. Setelah di set password baru dia mau. Udah berarti itu masuk. Oke, udah. Nanti bisa kamu import dulu DB-nya, Chris. Habis itu di open project existing source-nya sama edit XML di keydev-nya itu arahin ke DB-nya yang kamu import. Gimana? Ada lagi, Chris? Berarti jadi kan kayak file Java tuh dia nggak ngedetect juga. Jadi dia juga masuk juga ke GitLab-nya. Ya, semua masuk project-mu kecuali file kelas biasanya yang di build. Coba ya nanti open project kan bisa open existing project di NetBeans-nya. Kayak yang saya ajarin kemarin kan sempat buka project dari source code yang udah ada. Ada lagi, Chris? Belum ada ya? Oke, kalau misalnya belum, dari Ayu sama Vega udah tadi, mungkin saya lanjut ya, biar cepat mungkin. Kita lanjut ke informasi buat projectnya yang akan kalian kerjakan. Saya share screen. Ini sih draft yang masih kasar banget yang dikasih dari Pak Tet mengenai proyeknya, mungkin agak susah dibaca. Susah ya. Ini yang dikasih ke saya, nah saya bantu terjemahin deh. Jadi draftnya tuh saya pakai draft. Jadi tadi kan aku udah ngasih kayak source code tuh, source code-nya tuh source code nama proyeknya tuh Talentful HRD. Jadi besaran garis besarnya kalian tuh buat sebuah sistem HRD yang simpel ya, cuma beberapa modul. Nah, di sistem HRD-nya itu tentunya kan kalau kalian mikir sistem HRD itu ada apa aja sih gitu. Pasti kalian mikir HRD itu ngurus karyawan itu. Otomatis kalian ada karyawannya gitu. Otomatis kalian buat nanti entity karyawan. Nama tuh mungkin saya buat. Saya gambarin sini. Ini nampaknya di harinya itu pasti kalian ada karyawan yang perlu kalian buat nih, karyawan. Nah ini kan ada nih employee yang nomor 1 nih, pasti di sistem Talentful HRD ini ada employee-nya atau karyawannya, bahasa Inggrisnya employee kalau di kita. Nah itu kalian pertama pasti buat inputan untuk karyawan. Nah apa aja yang diinput? Nah ini
Mungkin yang sedikit aja dulu, misalnya ID karyawan. Ya, kalau di kita tuh nama kolom di database-nya itu harus huruf besar semua ya, biar seragam biasanya. Soalnya huruf besar, huruf kecil di nama kolomnya ini kadang pengaruhi kalau misalnya kita migrasi ke Linux atau jalanin programnya di platform yang beda gitu. Soalnya dia case sensitif, jadi huruf besar sama huruf kecil pengaruhi. Nah, itu ID karyawan. Terus nama karyawan udah dong. Nama karyawan. Nama karyawan. Nah, kata email itu yang umum. Gimana nih cara ngubah ke bawah? Delete aja. Nah, ini ada email pasti. Habis itu ada nomor telepon. Nomor telepon gitu aja dah, nanti pakai yang nama kolomnya. Setelah nomor telepon mungkin ada alamat. Sama alamat apa lagi yang dari karyawan, data dirinya dia. Itu aja deh dulu biar gak keduanya, soalnya kita nginputnya gak cuma karyawan aja nanti. Nah, ini selain data diri karyawan, ada juga data karyawan lain. Pertama itu jabatan. Jabatan kalau bahasa Inggrisnya position, jabatan. Kedua itu ada divisinya. Dia bisa departemennya, divisi apa itu. Satuan kerja bahasa ini, satuan kerja itu. Gitu. Boleh divisi apa, misalnya HRD gitu. Atau mungkin accounting gitu. Mungkin biar sama kita gini, company dulu, perusahaan mana, terlalu banyak kalau sampai perusahaannya. Sini ada posisi. Ya divisi aja deh. Divisi. Nah, ini pakai ID jabatan nanti. Nah, ini pakai ID divisi. Jadi ada masanya ID ini jadinya foreign key nanti masanya kalau di saya kan. Jadi nanti ada master jabatan, ada master divisi. Yang ini baru masuk di tabelnya. Habis itu selain karyawan pasti ada yang ini jabatannya. Kalian buatin master buat apa? Jabatan. Ya otomatis nama ada di jabatan. Ini nanti tak kasih deh biar gampang kalian. Ada ID jabatan, habis itu namanya, nama jabatan, nah, status. Ini aja sih kalau di jabatan yang simple ya. Nah, sama yang lagi satu ada master divisi. Nah, ini divisinya, ini divisi kerjanya dia. ID divisi yang simple. Divisi. Nama divisinya.
Ini pakai nama pakai gini ya. Pak, itu yang karyawannya yang masih probation. Bentar ya. Oke, ini divisi. Nah, jadi di data karyawan itu dia punya jabatan. Di sini dia ambil ada masternya, nanti jabatannya apa, misalnya dia sebagai programmer atau sebagai accounting atau staff HRD gitu. Habis itu ada divisinya itu divisi apa, mungkin kalau di kita bisa accounting, bisa di HRD, bisa divisi mungkin front office gitu kalau di hotel. Nah, ini nanti ID-nya disimpan di sini gitu. Nah, ini ada pengembangannya. Kalau di sini kan dijelasin. Ada pengembangannya lagi, posisinya ini ada pengembangannya lagi, ada syarat posisi atau syarat jabatan. Jadi jabatannya ini dia punya syaratnya dia. Jadi syaratnya itu kalian mapping. Pernah nggak kalian kalau ngelamar kerja, misalnya ada syaratnya, misalnya ada pendidikan berapa, habis itu kompetensi atau skill yang kalian punya apa itu. Habis itu ada juga syaratnya pengalaman kerjanya berapa itu. Nah, ini untuk syaratnya itu nanti bisa kalian buatin mapping istilahnya. Mapping jabatan mapping jabatan atau requirement-nya, syarat jabatannya. Jadi di sini pasti ada ID. Di sini pasti ada ID jabatannya. Habis itu ada juga ID mappingnya. ID map jabatan itu istilahnya. Nah, di sini ada mapping gininya. Misalnya kan kalau di status nggak perlu di sini. Kalau di mappingnya kan ada misal pendidikan minimal berapa itu. Pendidikan atau pendidikan minimal. Habis itu di sini pendidikan maksimal rek. Nah, pendidikan rek ini rekomendasi pendidikannya berapa itu untuk jabatannya ini, misalnya programmer, pendidikan minimalnya misalnya S1 gitu atau SMK itu. Ya, di sini minimalnya SMK itu. Oh ya. Jadi di sini ya nanti ada gininya, ada master pendidikannya. Pendidikan sama skor istilahnya, nilai pendidikan atau level. Jadi levelnya ini buat bedain pendidikannya lebih besar atau lebih kecil gitu. Misalnya SMK 1, S1 2 gitu. Jadi pendidikan rek sama minnya ini ID pendidikannya kalian taruh sini nanti hitungnya. Nah, selain di syarat buat jabatan atau misalnya syarat buat programmer, ada juga mungkin syarat pengalamannya dia. Nah, pengalamannya itu ya sini ada kan pengalaman pendidikan. Oh ya,
ini dulu ya, kompetensi atau skill. Kompetensi. Sini ada juga syarat kompetensinya dia. Kompetensi. Minimalnya berapa kompetensinya untuk jabatan A. Rekomendasi kompetensi rekomendasinya berapa. Jadi ada juga master kompetensi dia. Saya kompetensinya apa? Misal PHP, Java, atau mungkin HTML, CSS gitu. Kompetensi. Jadi kompetensi. Kompetensi. Nah, levelnya ini nilai kompetensinya. Misalnya sama kayak pendidikan, misalnya SD berapa? 1, SMP 2, SMA 3, habis itu S1 4 gitu. Maksudnya biar ada pembeda pendidikan ini lebih gede loh daripada pendidikan yang ini. Jadi levelnya yang bedain nanti. Jadi kita tahu lah pendidikan S1 tuh levelnya lebih gede daripada pendidikan SMK. Sama juga kompetensi levelnya berapa ya. Kalau kompetensi gini deh. Kompetensi nggak ada level sih kompetensi. Kompeten tidak kompeten. Ada kompetensi ada levelnya. Misalnya kalau kita di kompetensi mode misalnya ada standarnya baru sekedar tahu, misalnya knowledge, atau misalnya basic atau baru dasar aja, baru expert, habis itu advance itu misalnya. Sama terakhir misal profesional itu potensinya misalnya di ngoding Java gitu, misalnya nama potensinya Java, levelnya dia level apa aja ada itu. Tapi ini seharusnya di sini nggak di input, tapi di sini nanti di karyawannya itu dia punya kompetensi A, kompetensi B, kompetensi C. Pendidikan kompetensi. Kayaknya sampai itu. Dan kita ada S1, S2, S3. Apa nih tulisannya? Ya, terakhir gitu deh, pengalaman. Minimal pendidikan, minimal rekomendasi pendidikannya Bapak, minimal kompetensi rekomendasi pendidikannya, sama pengalaman kerja. Pengalaman pengalamannya apa itu? Ini aja deh dulu biar kalian nggak bingung sampai sini. Jadi ada skill atau potensi sama pendidikan aja yang kita pakai. Nah ini jadi alurnya gini. Kalau kalian punya sistem HRD, nah kalian misalnya punya sistem HRD, nah kalian mau tahu nih, misalnya karyawan ini dia jabatannya apa, habis itu di karyawannya ini tuh dia udah memenuhi kompetensi sama syarat pendidikan, syarat jabatan sama syarat pendidikan sama syarat kompetensi yang mana ya? Misalnya ini kan
Oh ya, ini belum ada ininya pendidikan sama Jawa. Jadi di sini tak tambahin lagi satu. Mapping untuk karyawan. Jadi karyawan itu kan bisa punya banyak pendidikan, misal dia 1 tahun di 6 tahun di SD, 3 tahun SMP, SMA, S1, S2 itu. Di sini mappingnya pendidikan. Jadi master pendidikan, ini masternya. Mappingnya saya taruh yang mapping di sini. Yang master, inputan master di sini. Ada master pendidikan, ada master kompetensi. Sorry. Oke. Nah, yang mapping itu di sini. Jadi map pendidikan misalnya. Jadi map pendidikan. Nah, biasa kita di awal ID-nya dulu harus ada. Habis itu ID karyawannya. Ini kan karyawan mana dia yang punya data pendidikannya ini gitu. Baru ID pendidikannya. Baru tahun mulai, tahun selesai. Itu aja inputan di mappingnya. Tahun ID map pendidikan, ID karyawannya buat tahun nih, mapping karyawannya. Kan banyak karyawannya nih. Karyawannya ini punya pendidikan, data pendidikan yang ini. Habis itu biar tahu nih karyawannya ini dia pendidikannya apa nih. ID pendidikannya misalnya ada SD, SMP, SMA, ID yang mana. Baru isi tahun mulai, tahun selesai, sama kompetensi lagi satu. Mapping kompetensi. Kompetensi. ID map kompetensi. Mapping kompetensinya ya contohnya misalnya karyawan ini punya kompetensi apa aja, misalnya HTML dia bisa, CSS dia bisa, JavaScript dia bisa. Contoh kalau di departemen lain misalnya di accounting dia bisa pajak, kalau misalnya di HRD dia bisa perhitungan BPJS gitu misalnya. Potensi ini sama bisa dengan skill yang di sini baru kompetensinya ini ada skornya. Nah, kenapa tadi gak ada levelnya? Jadi di skornya ini dia sama aja level, ada levelnya nih. Jadi di mappingnya ini dipilih levelnya berapa, 1 sampai 5. Kalau ini kan udah jelas nih pendidikan S1 levelnya lebih gede, pendidikan S2 levelnya lebih kecil. Nah, di mapping kompetensinya ini nanti di mappingnya yang kita nentuin levelnya. Nah, levelnya itu kita buatnya biar seragam ya. Levelnya 1 sampai 5 aja nanti. Nanti saya isi kurung aja biar kalian ingat. Kan buat levelnya ada 1 sampai 5. Level kompetensi misalnya HTML dari 1 sampai 5 dia levelnya berapa gitu. PHP
bahasa program PHP dia dari level 1 sampai 5 dia levelnya berapa gitu. Kalau di pendidikan kan tinggal pilih S1, S2, berarti S2 lebih gede daripada S1. Nah, ini yang mapping. Nah, ini master semua. Habis itu ini ID karyawan. Habis itu ini mapping pendidikannya. Ini mapping kompetensinya. Nah, nama sistem kita itu kan tadi udah sempat tak bilang ya talent pool HRD. Nah, HRD-nya kan seperti ini nih. HRD itu mana kalian punya sistem HRD, ada jabatan karyawannya, ada pendidikan karyawannya apa gitu. Ada kompetensi karyawannya, divisinya, dia ada parameter apa, misalnya divisi programmer atau divisi accounting HRD. Nah, sama ada mapping untuk pendidikannya. Ini kalau di sistem kan nggak kelihatan, kalau di luar kita tinggal pilih pendidikannya aja kalau di tampilannya. Tambahan pendidikannya, kalau potensi juga tinggal tambahin potensinya aja sama milih level aja kalau dilihat dari sistemnya langsung, tampilan sistemnya. Tapi kalau di database kurang lebih seperti ini nanti tampilannya. Sama mapping jabatan requirement-nya, syarat jabatannya. Ini kan ada ID jabatan, divisi, status, nanti jabatannya itu di mapping di sini. Biar tahu misalnya pendidikan untuk jabatan programmer misalnya SMK minimal, pendidikan rekomendasinya pendidikan recommended-nya S1, kompetensi minimalnya misalnya ada ini kompetensi kan bisa banyak nih, ada masternya. Kompetensi mapping, oke. Jadi potensinya tuh bisa aja lebih dari satu kompetensi, kan nggak tahu kita kompetensi minimal sama kompetensi rekomendasinya. Jadinya kita buat mapping lagi buat jabatan. Jadinya gini dia. Ini yang nah, ini mapping jabatan untuk gininya rekomendasi requirement atau syarat jabatan biar gampang deh bahasa Indonesia. Jabatan bisa pendidikan jabatan. Jabatan sorry yoga agak panjang jadi karena di nggak bisa kita samain. Ini mapping syarat kompetensi jabatan. Syarat kompetensi jabatan. Kalang ya. Jadi di sini di map pendidikan di map kompetensi jabatan. Map itu mapping ya, di jabatan, ID jabatan. Habis itu ini ID kompetensinya, sama potensinya tuh skornya tuh
mana? Skor kompetensi ada levelnya tuh. Level 1 sampai 5. Nah, skor min, level min sama level max. Nah, maksudnya gini. Jadi di kompetensi di jabatan itu kan ada syaratnya, misalnya syarat jabatannya itu bisa bahasa pemrograman Java misalnya. Bahasa pemrograman Java tuh levelnya kalau kita di data karyawannya tuh levelnya itu ada 1 sampai 5. Nah, kita settingnya di syarat jabatan misalnya level 1 sampai 2 aja. Syarat jabatannya 1 sampai 2. Kan masih recommended. Nah, rekomendasinya 2 gitu. Jadinya nanti kelihatan di syarat jabatannya kompetensi A, kompetensi B, syarat levelnya 1 sampai 2. Kompetensi C misalnya PHP syaratnya 1 sampai 3 gitu. Pendidikan juga gitu. Pendidikan minimal SMP, maksimal misalnya SMA. Nah, nanti seperti saya bilang tadi kan ini talent pool HRD. Jadi maksud dari talent pool itu biar tahu output dari sistemnya ini, biar tahu kita karyawan si A, misalnya ada karyawan A nih, dia punya pendidikan sama kompetensi. Pendidikan misalnya 1, kompetensinya misalnya programmer. Terus di suatu saat di sistem di orang HRD-nya dia perlu orang di jabatan, misalnya di jabatan programmer, senior programmer misalnya. Di senior programmer itu kan ada syarat-syarat jabatannya, syaratnya dilihat di sini. Habis itu nanti dibandingin sama syarat yang data pendidikan dan data kompetensi yang dipunyai oleh karyawannya itu gitu. Itu maksudnya dari talent HRD. Jadi dia kayak sistem rekrutmen atau sistem buat tahu karyawan ini memenuhi syarat nggak buat jabatannya ini. Kalau misal dia belum memenuhi syarat, karyawannya ini udah karyawannya ini itu dia udah berapa aja sih gap-nya istilahnya, kalau di gap atau selisih antara minimal level dengan level potensi yang dia punya, dan selisih pendidikan minimal dengan pendidikan yang jadi syarat jabatannya gitu kan. Nah, kalau dasarkan yang dikasih ke saya dari Pak Tut sih seperti ini dia gambarannya, mungkin agak kurang jelas kalau untuk tulisannya nih. Jadi yang diharapin nanti dari Pak Tut sih gininya, hasilnya itu berupa laporan. Yang pasti yang pertama kalian buat ya inputannya dulu, kayak kemarin CURD-nya inputkan untuk pendidikan, potensi, divisi, jabatan, sama data pendidikan karyawan, data kompetensi karyawan, sama inputan untuk mapping jabatannya ini, syaratnya ini, jabatan ini, syaratnya ini. Ini sih pertama kalian task yang selanjutnya harus kalian buat. Mungkin nanti setelah kalian udah buat inputannya baru tak jelasin lagi biar lebih paham maksudnya. Apa sih hasil akhirnya? Hasil akhirnya pasti berupa laporan ya. Mungkin untuk detail bentuk laporan kayak gimana mungkin setelah kalian buat inputannya baru tak jelasin biar lebih ngerti kalian nanti. Ya pasti hasil akhir laporannya bisa berupa laporan kalian tampilin di webnya, bisa berupa PDF itu. Ada beberapa laporan, pertama ini laporan gap.
gap antara yang tadi saya bilang tuh, misal gap pendidikannya, gap antara kompetensinya dia, gap potensi jabatan dia dengan yang dia punya itu. Jadi nanti ada kalian buat modul baru, sebuah modul yang isinya itu buat ngebandinginnya itu. Sampai sana kayaknya udah lumayan pusing deh. Ya intinya sih itu sih, kalian buat dulu nih inputan-inputannya nih, inputan karyawannya sama inputan untuk pendidikan karyawan, potensi yang dimiliki karyawan, sama mapping jabatan sama potensinya. Nah, kalian bisa dah koordinasi antar tim, bisa di grup, bagi tugas nih. Misalnya si Tega ngerjain bagian ini misalnya. Habis itu si Ayo bagian ini, atau mungkin si Krisna bagian ini. Tuh, kalian bagi tugas dulu, bikin inputannya ini, nanti udah selesai inputannya ini, baru bikin kita buat report gitu. Oke, sampai sama ada pertanyaan nggak? Mungkin ini baru segini aja tak jelasin, nanti detail untuk yang dimaksudnya ini setelah kalian buat inputannya baru tak jelasin. Ya, silakan Lega. Itu kan di master jabatan sama master divisi kan ada divisi-divisi tuh Kak. Apa yang membedakannya Kak? Yang mana? Oh, ini salah. Iya. Ini maksudnya jabatan. Oh, saya gitu. kopas nama jabatannya nih. Oke. Jabatannya apa misalnya? Programmer, accounting gitu. Terus untuk tipe-tipe data dari atribut itu kita yang nentuin sendiri atau gimana Kak? Ya, nanti tipe data bisa kalian analisa sendiri ya. Nanti kalau misalnya kalian dikasih project juga biasanya kita langsung kita yang analisa sendiri. Nah, gimana bentuknya ini kan masih saya bantu nih buat analisa gimana nanti jadinya bentuk database-nya. Nanti sambil belajar lah kalian, belajar tentuin tipe datanya. Yang pasti kalau ID di kita long ya, long. Kalau di database big in kalau salah. Kalau di codingnya dia long. Ya, big in dengan length 20 kalau kita OID. Itu kalau big in itu dia pakai auto increment atau gimana Kak? Enggak. Nggak Kita nggak pakai auto increment. Oke. Udah langsung dari kitabnya kan generate dia OID. Oke Kak. Makasih Kak. Oke, ada lagi mau ditanya? Mungkin nanti kalau udah ditentuin tipe data dan yang lainnya, mungkin sambil jalan nanti nanya lagi Kak. Ya, nanti silakan kalian ya kerjasama lah antar tim bertiga. Coba analisa ini nanti langsung udah buat gini. Atau mungkin langsung bagi tugas aja bagian pendidikan, inputannya siapa buatnya. Nanti kalau bingung coba tanya saya atau ada error waktu buat inputannya. Iya Kak. Terus ada waktunya ngerjainnya atau gimana Kak? Nah, nanti waktunya kan di kalian yang nentuin kapan targetnya kalian tuh mau ini selesai. Nanti kalau misalnya perlu perpanjangan waktu kan di info aja. Oke. Kita nggak gitu nge-push, nanti dari kalian aja kapan kok rasanya ini hasilnya maksimal. Kan ini juga masih belum sampai yang akhirnya ini diminta. Bentuk laporannya kayak gimana. Masih data inputan biasa ya nih. Sama mungkin nanti bentuk laporannya baru tak jelasin gimana sih maunya itu hasil bentuk laporannya. Ini kalau ada typo benerin ya nanti. Misalnya saya salah kadang typo. Ada lagi yang lain? Kak, aku mau nanya, masih agak kurang jelas di status jabatan sama status divisi itu datanya isinya kayak gimana ya? Statusnya ini buat saya tambahin buat nentuin jabatannya ini udah ada atau belum aktif atau tidak. Divisi juga. Jadi ketika kamu input data karyawan, kan kamu milih jabatan sama divisi nih. Yeah. Jadi kalau divisinya dia aktif, baru dia muncul di pilihannya.
kalau divisinya dia nonaktif lah istilahnya, baru nggak muncul di list pilihan jabatannya. Itu sih. Nanti divisinya juga sama ya. Nanti kalau dia nonaktif dia nggak muncul. Ada lagi? Nah, itu aja sih baru Kak. Oh ya, oke. Yang lain ada lagi? Sama mau minta recording yang kemarin, Kak. Oh iya, sorry. Nanti ingetin saya lagi ya kalau lupa ya. Kemarin saya udah dikasih linknya, cuma belum tak upload. Ya, Kak. Soalnya saya yang untuk cari data yang search itu masih belum bisa, Kak. Masih bingung di sana. Yes. Oke, oke. Makasih ya, Kak. Nanti ini saya taruh di project Git-nya. Untuk file XML saya taruh 2 ya. Save to the paste. Ini ada file draw.io 1 sama file gambar 1. Nah, nanti kalau draw.io ini bisa kalian edit. Misalkan saya nanti disesuaikan ya. File BND-nya kita import. Di bawahnya masih ada ya. Masih. Oke, database isi. Database Nah, 2 ini saya upload di Git, nanti kalian bisa lihat. Di sini aja. Saya taruh di projectnya ini. Saya Git. Nah, itu saya taruh di masih loading. Itu nanti ada di projectnya ya di sini. Nanti bisa kalian lihat. Bisa juga kalian edit yang file yang draw.io-nya itu bisa kalian open di draw.io. Kalian file open kalau kalian mau edit. Misalnya browser. Bisa juga kalian bisa cari arahan ke draw.io yang saya kasih tadi. Di project. Nah,
Yang drawingnya ini bisa diedit nanti, bisa di open. Ini Windows. Itu nanti caranya. Itu juga berlaku kalau misalnya nanti kayak udah benar-benar kerja dikasih project, habis itu kalian analisa nih, analisa desain database, habis itu kalian buat desainnya, kalian ingat kalau bisa taruh desainnya di sini, di source code-nya itu kalian taruh desain database-nya kayak gimana gitu, biar nanti programmer yang lain lebih gampang ngertinya. Kalau ada dokumentasi juga bisa dokumentasi bentuk database atau mungkin SOP-nya. Ya. Sampai sana sih, ada yang mau tanya lagi? Dari saya cukup Kak, nanti sambil jalan lagi nanti. Oh, oke. Yang lain, Ayu? Sama Kak, kayaknya cukup sampai sini, Udah. nanti nanya lagi. Oke. Krisna gimana? Oke. Oke, saya rasa untuk hari ini sih cukup. Nanti silakan untuk minggu depan mungkin nggak ada saya jelaskan lagi seperti biasanya kan jam 10. Nggak lagi, nanti kalian info aja kalau misalnya kita mau meet di Zoom kapan. Kebetulan hari Senin juga saya ada keluar ke klien, jadinya Senin nggak bisa. Mungkin setelah Senin bisa diinfo. Kalau kalian mau Zoom, misalnya mau nanya tentang apa, atau mungkin langsung di grup juga boleh. Silakan aja, yang penting info aja nanti. Mungkin nanti kita koordinasi dulu bertiga Kak ngerjainnya, nanti kalau ada kendala yang bisa diselesaikan baru nanti dicoba Zoom gitu Kak. Oke, nanti silakan saling kerjasama antar tim. Iya, Kak. Nanti ingat aja info kalau misalnya ada kendala atau mungkin ada kalian stuck tuh, biar gak lama, mungkin biar lebih cepat ketemu solusinya. Kalau udah mumet nggak ketemu-nemu, silakan tanya. Bisa juga nanti grup WA dipakai koordinasi. Kalau misalnya nggak mau koordinasi pribadi, bisa grup WA-nya aja bebas kok. Nanti nggak apa, kalian saling koordinasi sana. Oke. Ada lagi? Dari saya cukup Kak. Cukup ya? Iya. Oke, kalau cukup mungkin saya akhiri aja untuk hari ini. Mungkin silakan dikerjakan proyeknya. Saya tunggu nanti infonya, progresnya sampai mana. Iya Kak. Oke, makasih Ayu, Krisna, sama Tega udah bisa hadir. Terima kasih kembali Kak. Saya end meet ya. Iya Kak.